Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Syarah Lumatul I'tiqad pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita selalu taufik dan hidayahnya dan istiqamah di atas amal saleh yang mulia ini. Pada kajian yang lalu telah kita jelaskan, telah kita sampaikan tentang dua pembagian nas dalam Al-Quran atau hadis, atau nas tentang sifat. Dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ada dua bagian, sehingga terbagi juga dari dua pembagian tersebut dua bagian cara orang memahaminya. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab, kita mulai sedikit. Terutama santri harus menjawab. Silakan sebutkan dua pembagian nas dalil-dalil yang membahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada berapa? Ada dua. Sebutkan. Silakan, ada yang bisa jawab. Siapa saja silakan. Baik, ada dua bagian. Pertama, wadih. Dalilnya wadih, jelas, tidak ada kesamaran dalamnya. Maksudnya adalah lafadznya jelas dan juga maknanya jelas, sehingga semua orang dapat memahaminya. Yang kedua, ada dalil dipahami muskil. Muskil artinya bermasalah, tidak jelas, maknanya tidak jelas. Ada lafadznya jelas, maknanya tidak jelas, sehingga kita disuruh beriman untuk menetapkan maknanya kepada yang berbicara, ataupun lafadznya kita imani. Maka cara dua kelompok memahami dua ayat tersebut pada kajian berlalu telah kita sampaikan, yaitu cara yang pertama adalah cara ahlul ilmi, ulama yang mendalam keilmuannya, para sahabat, para ulama ussalaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menempuh jalan ketika mendapatkan ada ayat mutasyabih atau muskil, mereka mengatakan kullu min 'indi rabbina, semuanya dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka meninggalkan perdebatan, meninggalkan sikap untuk mempermasalahkannya.
Yang kedua, cara zaidin, cara ahlul batil, cara orang-orang yang sesat, orang-orang yang jelek keinginannya. Apa cara mereka? Mereka mengikuti mutasyabih. Mereka mengikuti dalil-dalil yang belum jelas maksudnya, meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan keterangannya. Ini kelompok orang-orang yang menyimpang. Dan demikian orang-orang yang menyimpang sebabnya di sini. Masya Allah, penyimpangan terjadi disebabkan karena mengikuti syubhat, mengikuti hal-hal yang tidak jelas, meninggalkan hal-hal yang sudah jelas keterangannya. Sebagai contoh yang kami sebutkan kalau tidak salah kemarin tentang isbal, haramnya isbal. Haram bagi laki-laki mengulurkan, melebihkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dalilnya jelas, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, kata Rasulullah. Apa-apa yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Orang yang ingin menjawab atau berusaha untuk mengelak, mengatakan bahwasanya tidak disimpulkan isbalatul haram, dia berusaha mengkaitkan hadis ini dengan hadis lain yang berbunyi innallaha la yanzuru ila man innallaha la yanzuru man kana musbilan fa innallaha yanzuru ilaihi man ka la yanzuru ila man jarra sawbahu khayala. Itu lafaznya, lafaz hadisnya innallaha la yanzuru ila man jarra sawbahu khayala. Artinya Allah tidak akan melihat seorang yang mengulurkan pakaiannya khuyala karena sombong. Jadi dikaitkan hadis yang tadi ancaman neraka dengan dikaitkan kalau sombong. Dan itu ternyata mereka mengambil pendapat ada ulama yang memberikan hal tersebut. Maksudnya dalam usul fikih disebutkan kalau ada dalilnya umum, ada dalil khusus, kita bawa dalil umum pada khusus. Dan ada ulamanya yang mengatakan demikian. Namun kita menjawab yang hadis pertama hukumannya adalah neraka jahanam. Adapun yang kedua ini innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala, Allah tidak akan melihat seorang yang mengulurkan, melebihkan pakaiannya di bawah kaki karena sombong. Ini ada hukum lain, yaitu ketika dia melebihkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, apa ancamannya? Tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dua hukum yang berbeda sejatinya. Dua hukum yang berbeda. Sekarang kalau dipikirkan mana lebih berat hukuman Allah Ta'ala, seorang di neraka dan nanti diangkat dari neraka, daripada seorang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana dia akan pergi? Dia akan bertempat di mana orang yang tidak Allah perhatikan dia, tidak melihat dia, kemana dia akan pergi? Sangat tinggi, sangat berat hukuman ini. Dan pantas karena dia sombong. Ini hukum yang orang isbal karena sombong. Ini hukumannya berat dan setimpal dengan kesombongan dia. Ada yang pertama tadi karena mungkin dari kejahilan atau tidak begitu yakin dengan hukum isbal, dia melakukan isbal sehingga tetap terancam dengan neraka. Jadi yang kedua itu terancam dengan hal ini, dua hal, neraka sama Allah tidak akan melihat dia. Demikian. Itu pemahaman yang benar. Jadi tidak bisa disamakan, beda hukum soalnya. Ini contoh bahwasanya orang yang mencari syubhat, mengikuti syubhat tersebut itu sesatlah ia. Seharusnya ikuti jalan, ikuti perintah dan tuntunan Nabi SAW. Itu artinya Islam melarang kita untuk melebihkan pakaian kita, baik celana atau sarung di bawah mata kaki. Itu kalau kita ingin ambil perkataan Nabi dengan baik. Maka malam ini kita akan sampaikan atau menjawab, benarkah ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, benarkah ada dalil yang memang muskil? Adakah dalil yang memang tidak ada jelas maknanya? Adakah hal tersebut terjadi? Ini kita akan bahas. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya halaman 33, beliau mengatakan tahrirul qaul fil nususi min haitsu al-wuduh wal ishkal.
halaman 33 dari Syarah Lum'atul I'tiqad oleh Ibnu Utsaimin. Tahrirul qaul, meluruskan pendapat, fin nusus, adanya terjadi dalam nusus, dalam nas di Al-Quran atau hadis, min haitsul wudu' wal iskal, terjadinya dalam nas tersebut ada dalil yang jelas maknanya, ada yang belum jelas maknanya. Ini kita akan luruskan. Benarkah ada? Beliau mengatakan innal wudu'a wal iskala fin nusus asy-syar'iyyah amrun nisbiyyun. Sesungguhnya terdapat dalil yang jelas atau tidak jelas dalam nas-nas syariat Islam, ini perkara yang relatif. Yakhtalif bihin nas bihasabil ilmi wal fahm. Manusia berbeda dikarenakan beda kuatnya keilmuan atau keluasan ilmu seseorang atau pemahaman. Ternyata yang membuat ini dalil jelas, ini tidak, itu pemahaman kita atau ilmu kita yang dangkal, ilmu kita yang sempit, tidak luas. Ada orang-orang yang mendalam keilmuannya, luas ilmunya, mendalam ilmunya dan pemahamannya kuat, tidak ada iskal bagi mereka. Ini perkataan beliau. Faqad yakunu mushkilan 'inda syakhsin, boleh jadi dalil itu tidak jelas maknanya bagi seseorang. Ma huwa wadih 'inda syakhsin akhar, padahal di sisi lain, padahal menurut orang lain jelas. Jadi menurut ulama fulan dalil ini bermasalah, tidak jelas maknanya. Tapi ulama satu lagi mengatakan jelas maknanya. Jadi ini nisbi namanya, relatif. Wal wajib 'inda al-iskal ittiba'u ma sabaqa min tarki at-ta'arrud lahu. Makanya tuntunan para ulama ketika seorang mendapatkan ada dalil yang belum jelas maknanya, karena mungkin lemahnya pemahamannya, karena rendahnya pemahamannya, sedikit ilmunya, karena pasti beda seorang yang belajar lama dan jauh dia belajar, beda ilmunya daripada orang yang baru belajar. Jangan kita, para ulama juga demikian. Pasti beda ilmunya Al-Imam Al-Bukhari dengan ilmunya para ulama hadis belakangan. Pasti beda. Kalau kita sebut mungkin Syekh Al-Albani atau hadis, pasti beda. Jangan sampai kita tertipu bahwasanya Syekh Al-Albani, Masya Allah, kitabnya banyak dan panjang. Imam Bukhari cuma Syekh Bukhari. Tapi tidak bisa dipastikan bahwasanya Syekh Al-Albani lebih alim daripada Syekh Imam Bukhari. Tidak bisa. Barangkali sebaliknya, Imam Bukhari luas keilmuannya. Ini gambaran saja. Bahwasanya artinya pasti beda keilmuan seorang yang dalam belajarnya itu lama dan juga kesabaran juga lama dan juga gurunya banyak, itu beda dengan orang yang punya ilmu satu atau punya guru satu atau dua, pasti beda. Ini sebabnya ketika seorang siapapun dia mendapatkan ada iskal, tidak jelas maknanya dalam memahami dalil sifat Allah Ta'ala, maka kewajiban dia apa? Tarku ta'arud lahu, tinggalkan perdebatan, tinggalkan untuk mempermasalahkan dalil tersebut. Wa takhabbutu fi ma'nahu, dan meninggalkan untuk bingung untuk melakukan atau mencerna maknanya. Amma min haits waqi'un nusus asy-syar'iyyah, adapun pada asal kenyataan dan realita nas-nas syar'i, falaysa fiha bihamdillah ma huwa muskil. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau pada asal Al-Qur'an dan hadis dan dalil yang ada, tidak ada nas yang muskil. Tidak ada dipahami, didapatkan ada dalil yang tidak jelas maknanya. Ini kata beliau, tidak ada. Tapi terjadi, ada. Ini kita yang disalahkan, bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, bukan hadisnya yang bermasalah. Kita yang belajar bermasalah. Kurang kita mendalami atau kurang sabar kita kurang lama belajar. Ini sebabnya. Maka bihamdillah, segala puji bagi Allah, tidak ada sejatinya nas-nas yang bermasalah dalam Al-Qur'an. La ya'rifu ahadun minan nas ma'nahu. Semua orang tidak ada yang dapat mengetahuinya. Sebagai contoh, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ketika datang pertama kepada Imam Ahmad selaku muridnya, Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad murid. Tapi di sisi lain, di suatu
keadaan Imam Ahmad guru, Imam Syafi'i murid. Di Imam Ahmad dikenal pandai dalam ilmu hadis, maka Imam Syafi'i mengatakan, ya Ahmad, akhbirni bi hadis, sawa kufiyan atau syamiyan. Wa Ahmad, anta a'lam bil hadis berijal ini. Wahai Ahmad, engkau lebih tahu tentang rijal hadis daripada saya, kata Imam Syafi'i. Kabarkan aku kalau ada hadis yang dhaif, baik itu hadis Syam, Mesir, Yaman, kabarkan. Karena mazhab beliau adalah iza sahal hadis bahwa mazhabi, jika hadis itu benar maka itu mazhab kata Imam Syafi'i. Di sisi lain bahwasanya Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i guru. Suatu hari bertamu Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, bermalam di rumah Imam Ahmad, disuguhkan malam-malam makan malam, disuguhkan makan malam. Ternyata makan tersebut habis dan disiapkan air wudhu. Ternyata pelayan melihat air wudhu tidak dipakainya oleh Imam Syafi'i, makan habis. Sehingga Imam Syafi'i pulang. Mungkin pelayannya bertanya, ini petamunya ngapain aja gitu? Tidak sholat malam, tidak ibadah, nasi habis, kata pelayan. Maka Imam Ahmad berbaik sangka, datang ke Imam Syafi'i bertanya, apa yang kau lakukan tadi malam ketika engkau bertamu? Air wudhu disiapkan, kau tidak pakai sholat malam, makanan habis. Yang dipertanyakan bukan makanannya habis, tapi air wudhunya tidak dipakai. Maka Imam Syafi'i mengatakan, iya tadi malam aku lagi memikirkan satu hadis. Ya Umair, madza fa'ala Nugair? Wahai Umair ini nama orang yang anak kecil yang mempunyai anak burung. Ketika itu anak burungnya meninggal. Ya Umair, namanya Umair, anak kecil. Madza fa'ala Nugair? Nama burungnya Nugair. Apa yang diperbuat oleh Nugair? Meninggal burungnya. Imam Syafi'i berpikir semalaman mendapatkan kurang lebih 100-an faedah di situ. Imam Syafi'i memikirkan hadis tersebut, apa faedahnya, apa maknanya. Mendapatkan 100 faedah kurang lebih dari hadis tersebut. Sayangnya beliau tidak tulis faedah tersebut. Apa faedahnya kita belum tahu faedahnya. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim mencoba untuk mencermati dan menulis faedah tersebut. Namun wallahu alam yang saya dengar, saya belum pastikan secara jelas, tidak sampai pada 100 faedah atau apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Nanti kita lanjutkan kembali. Intinya didapatkan banyak faedah dalam hadis tersebut. Ternyata Imam Syafi'i di sini mengedepankan ilmu, dan betul bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada qiyamul lail. Belajar itu lebih utama daripada amalan sunnah para jamaah. Seorang bermalam, berjaga malam, belajar, menulis, menghafalkan itu lebih mulia. Jadi amalan ketaatan sunnah yang paling mulia belajar ilmu agama. Sampai mengalahkan qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i meninggalkan qiyamul lail karena ilmu, menunjukkan tinggi kedudukan ilmu. Kita mungkin sekarang berjaga malam ramai di kafe-kafe dan seterusnya. Inilah kita. Para ulama mereka mengedepankan maslahat di atas maslahat. Qiyamul lail penting, mulia, tanda kesolehan seorang, akan tapi ilmu ternyata lebih tinggi, lebih mulia, sehingga mendapatkan faedah banyak. Ini gambaran bahwasanya para ulama mereka berbeda pemahaman dalam memahami dalil. Kembali kita kepada nas kitab. Maka tidak didapatkan suatu nas yang tidak ada seorang pun dapat memahaminya. Fima yahummuhum min amri dinihim wa dunyahum, terutama masalah-masalah yang itu kebutuhan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tentang salat, puasa, zakat yang merupakan kebutuhan seorang hamba, itu tidak ada yang musykil. Pasti semua jelas. Pasti jelas semuanya. Lianna Allah Azza wa Jalla wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin. Karena Allah telah sifati Al-Qur'an merupakan cahaya yang jelas. Itu. Jadi tidak didapatkan ada nas yang tidak ada maknanya, karena Al-Qur'an nur mubin, cahaya yang jelas. Wa bayanun linnas, dan juga Al-Qur'an itu sebagai penjelas bagi manusia. Wa furqan, dan juga Al-Qur'an tersebut sebagai pembeda antara al-haq dan batil. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai',
dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Jadi tidak mungkin didapatkan ada nas dalil yang tidak jelas, tidak dapat dipahami. Kalau memang kita tidak dapat memahaminya, yakinlah ada ulama lain, ada orang lain yang dapat memahami dengan sempurna dan jelas. Wa hadha yaqtadi an la yakuna fi nusus ma huwa mushkil bihasabil waqi'. Maka dari tujuan Allah turunkan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai penerang, sebagai pembeda, sebagai penjelas bagi segala sesuatu, ini berarti menepis adanya syubhat, ada nas yang tidak ada jelas maknanya, menepis. Jadi apa kesimpulannya? Tidak ada dalil yang sifat muskil, tidak ada yang dapat memahaminya. Ini maksudnya orang-orang yang menafikan sifat dianggap sifat-sifat ini muskil, berat diterapkan. Kita mengatakan para jamaah Allah punya tangan, mudah kita ucapkan, mudah hati kita menerimanya, mudah. Coba orang-orang yang ahli batil, ahli bidah, berat para jamaah, berat ditetapkan Allah punya tangan, berat sekali. Mereka akan menghayal, mereka akan menggambarkan hatinya tidak tenang, berat. Sebagai contoh bahwasanya Abdul Ma'ali Al-Imam Al-Juwaini, tokoh ulama Ahlul Kalam, ketika dia mengisi sebuah pengajian, maka datanglah gurunya Al-Hamazani kalau tidak salah. Dia sedang itu membahas tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah tidak tinggi. Orang-orang yang menafikan sifat Allah Ta'ala, orang-orang yang menafikan sifat Allah Ta'ala, tidak ada tangan, tidak ada wajah, tidak ada tinggi, tidak ada arsy, tidak ada bersemayam, tidak ada bersemayam. Jadi Allah itu ada di mana-mana, bukan bersemayam. Jadi Allah tidak tinggi, Allah ada di mana-mana. Itu pemahaman mereka ketika menjelaskan hal tersebut. Maka ada seorang muridnya yang bernama Al-Hamadani mengatakan, ya imam, oke lah kalau memang Al-Quran Al-Hadis kita tinggalkan, kalau memang bermasalah. Sekarang fitrah kami ketika angkat tangan berdoa ini arahnya ke atas. Bagaimana kita menghilangi rasa ragu kita ini bahwasanya Allah di atas? Maka apa yang dibuat oleh Imam Al-Juwaini? Dia mengatakan, hayyarani Al-Hamadani, hayyarani Al-Hamadani, engkau buat aku pusing, kata Imam Al-Juwaini. Ada kisah ini dalam kitab fikih, dalam kitab akidah. Insyaallah kalau kita sampai tinggi silsilah akidah kita akan sampai pada kitabnya. Kalau tidak salah di Fathul Hamawiyah ada di sana disebutkan. Kami sampaikan. Artinya apa? Ulama kibar seperti sekelas Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, mereka menafikan sifat. Ulama Ahlul Kalam menafikan sifat Allah Ta'ala. Allah di atas tidak bisa diterapkan. Allah punya tangan, bingung mereka karena konsep cara berfikirnya yang salah. Ketika Allah punya tangan, dipikirkannya Allah punya tangan kayak kita, kayak makhluk, sehingga tidak layak Allah punya tangan karena dia samakan dengan makhluk. Coba dikatakan Allah punya tangan dan hakikatnya ada, akan tetapi beda dengan Allah Ta'ala dengan manusia. Selesai masalah. Kita mudah memahami hal tersebut kalau kita amalkan hal seperti itu. Para sahabat baca ayat tentang tangan, tapi mereka tidak ada yang pusing, iskal ada. Jadi hidayah Allah Azza wa Jalla kepada kita ketika kita mudah menerima hidayah tersebut. Makanya para ulama, seorang penyair mengatakan, al-haqqu syamsun wal uyuna nawadhiru. Kebenaran itu seperti matahari terang jelas, hanya saja orang yang buta tidak bisa melihatnya. Al-haqqu syamsun wal uyuna nawadhiru. Kebenaran itu jelas seperti matahari dan semua dapat melihatnya, walakinha takhfa 'alal umya. Akan tapi hanya orang buta yang tidak dapat bisa melihatnya. Qad tunkirul 'ainu ta'mal ma'i min saqami wa qad yunkiru al-'ainu wa qad tunkiru al-'ainu da'a asy-syamsi min ramadi. Terkadang mulut kita ini tidak bisa merasakan enaknya air yang kita minum karena sakit tenggorokan, dan terkadang juga mata kita tidak bisa melihat matahari karena memang sakit mata. Artinya kebenaran jelas yang membuat kita terhalang dari kebenaran, bahkan yang banyak adalah kesesatan dan kebid'ahan, penyimpangan yang banyak. Ini sebabnya karena hidayah Allah tidak menyapanya. Kita selalu berharap agar selalu Allah kasih kita hidayah dan ditunjukkan pada hidayah yang benar. Kita bacakan dalil dari Al-Quran bahwasanya Al-Quran tersebut
cahaya dan juga penjelas bagi manusia, dan juga penjelasan sebagai kepada semua segala sesuatu, dan juga bagi hidayah, rahmat bagi manusia. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagai tibyanan, penjelas, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat, wa busyra, dan sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi setiap muslim. Ini dalil bahwasanya Al-Quran jelas, maknanya pun jelas, tidak ada yang muskil, tidak ada hal yang tidak bisa kita pahami maknanya. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat bagi penyakit, kesesatan, dan penyimpangan bagi orang yang menyimpang. Maka Al-Quran syifa', obat jika dia mengikuti tuntunan Al-Quran, rahmah, sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Wala yazidu dhalimin illa khasara. Adapun orang zalim, yang kafir, maka tidaklah menambah mereka kecuali kerugian. Dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Quran. Al-Quran mempunyai ayat-ayat. Itulah Al-Quran dan ayat-ayatnya yang jelas. Ini dalil bahwasanya Al-Quran dan nas-nas yang lain jelas maknanya, tidak ada yang muskil. Sebagaimana dibagi di atas, pemaparan di atas itu sebagai gambaran saja bahwasanya ada yang mengatakan bermasalah, padahal tidak ada yang bermasalah. Yang bermasalah siapa? Kita yang memahami dalil. Berikutnya disampaikan di sini makna raddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukmu kullin minhuma. Makna radd, menolak, dan ta'wil dan tashbih, penyerupaan, wa tamthil, dan penyamaan, dan hukum masing-masing. Ar-raddu at-taqdim wal inkar. Apa makna radd? Penolakan itu adalah dengan mengingkari dan juga mendustakan. Maknanya misal ayakul qail, seperti ada yang mengatakan laisa lillahi yadan, Allah tidak punya tangan, la haqiqata wala majazan, juga tidak hakikat dan juga bukan majaz. Tidak ada dalam Allah itu secara hakikat atau secara majaz, tidak ada. Wa kufrun, dan ini adalah kekufuran, li'annahu taqdimun lillahi wa rasulih, karena ini adalah mendustakan Allah dan Rasulnya, dan mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran banyak menceritakan Allah punya tangan, dan juga tentang sifat Allah banyak. Dia mengatakan tidak ada, berarti mengingkari, mendustakan Al-Quran. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Kenapa kita tidak boleh menetapkan akidah batil? Masanya akan mengingkari Al-Quran. Kedua, at-ta'wil. Ada istilahnya ta'wil. Apa ta'wil? At-tafsir. Ta'wil itu penafsiran. Wal muradu bihi huna tafsir nusus sifat bighairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Bighairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Ta'wil di sini adalah penafsiran nas Al-Quran tentang sifat-sifat Allah kepada yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya. Bi khilafi ma fassaraha bihi as-sahabah wa tabi'un bi ihsan. Berbeda dengan penafsiran sahabat tentang ayat dan juga para tabi'in. Jadi maksud ta'wil adalah penafsiran yang tidak ada benarnya. Penafsiran asal maknanya tafsir, penjelasan. Akan tetapi mereka inginkan adalah tafsir yang tidak ada kembali kepada Al-Quran dan Hadis, yang akibatnya akan menafikan sifat Allah SWT. Berikutnya akan disampaikan di sini adalah macam-macam ta'wil. Wa hukmu ta'wil ala thalathi aqsam. Hukum ta'wil. Al-awwal an yakuna sadiran an ijtihad. Jika ta'wil itu atau penafsiran itu tersebut muncul dari ijtihad wa husn niyyah, dan juga baik niatnya, bihaits idza tabayyana lahu al-haq raja'a. Jikalau tampak kebenaran baginya atau dijelaskan kebenaran, raja'a, dia kembali an ta'wilihi, dari penafsiran yang salah. Hadza ma'fuun anhu, maka ini dimaafkan. Lianna hadza muntaha wus'ihi, karena ini yang dapat dia usahakan. Waqad qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani suatu jiwa di atas kemampuannya. Ini makna yang pertama. Makna pertama, menafsirkan ayat namun karena ijtihad dia, keilmuan dia, dan maksudnya baik.
Jika disampaikan kebenaran dia akan kembali. Makanya di sini barangkali ini atau poin inilah ulama kita seperti Ibnu Hajar An-Nawawi jatuh dalam penakwilan sebagian sifat, maksudnya baik, ijtihadnya, ilmunya memang segitu. Tapi kalau ada yang menjelaskan tentang kebenaran terhadap sifat-sifat yang dia takwil, mungkin dia akan kembali. Karena mereka ulama Islam, ulama yang membawa berkah banyak. Itu jawaban para ulama tentang Ibnu Hajar An-Nawawi. Jadi ilmu mereka segitu sehingga mereka mentakwil beberapa sifat karena memang mungkin tidak ada yang dapat menjelaskan pada mereka pada zaman mereka, karena mereka ulama kibar. Yang kedua, mana ta'wil? Ayakuna sadiran an hawa wa ta'assubin. Jika ta'wil itu penafsiran muncul dari hawa nafsu dan juga fanatik, walahu wajhun fil lughah arabiyyah, dan ada segi dari bahasa Arabnya. Jadi ada makna dalam bahasa Arab, bahwa fiskun, maka ini adalah kefasikan. Walaysa bikufrin, dan tidak masuk dalam kekufuran, illa yatadamman naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu kufran, kecuali jika mengharuskan kekurangan dan aib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kekufuran. Al-qismu ats-tsalis, bagian yang ketiga, ayakuna sadiran an hawa wa ta'assub. Penafsiran muncul dari hawa nafsu dan fanatik, walaysa lahu wajhun fil lughah arabiyyah, dan tidak ada segi yang dapat diterima dari bahasa Arab. Fa hadza kufrun, ini kekufuran. Lianna haqiqatahu takdzibu haitsu la wajha lahu, karena hakikatnya dia mendustakan ayat dan tidak ada segi yang dapat diberikan uzur baginya. Contohnya misal al-istiwa. Al-istiwa itu bersemayam. Mereka maknai menguasai. Istiwa bermakna istila. Jadi Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa artinya Allah bersemayam di atas arsy. Mereka selewengkan makna istiwa menjadi istila, artinya menguasai. Jadi bukan bersemayam, tapi maknanya Allah menguasai di atas arsy. Maka ini penyelewengan makna atau penafsiran makna dari bersemayam menuju menguasai, ini takwil yang batil. Kenapa? Karena pun dalam bahasa Arab tidak ada wajah, tidak ada dalam bahasa Arab istawa bermakna istila, tidak ada. Sehingga tidak ada alasan. Sehingga ini kalau ditetapkan kekufuran, bahaya. Ini makna takwil. Baik, kita insyaallah khair. Ada dua istilah at-tashbih. At-tashbih, tashbih itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya pada hal-hal yang sifatnya hak Allah. Hak Allah seperti makhluk, ibadah, memberikan rezeki, mengatur segala urusan, ini hak Allah. Atau sifat Allah dia serupakan dengan sifat manusia, maka ini tidak boleh, bahkan masuk dalam kesyirikan. Yang terakhir tamtsil. Tamtsil ini adalah menyamakan Allah dengan makhluk pada hal-hal yang sifatnya khusus bagi Allah atau haknya Allah dan sifatnya Allah. Seperti mengatakan bahwasanya sifat Allah dengan Allah seperti makhluk, seperti fulan, persis. Ini tidak boleh, bisa kufur dan bisa masuk dalam kesyirikan. Jadi menetapkan sifat ini bahaya, bisa masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Karena Allah tidak ada sama dengan makhluk sedikit pun, laisa kamitslihi syai'un. Perbedaan tamtsil dan tashbih. Perbedaannya adalah kalau tamtsil itu mengharuskan sama, adapun tashbih maka tidak. Karena tamtsil artinya menyamakan Allah dengan makhluk, berarti harus sama. Seperti fulan misalnya, maka sama seperti fulan. Adapun tashbih, penyerupaan, hanya menyerupakan beberapa bentuk dan anggota saja. Ini istilah yang kita akan pahami ke depannya untuk kita membahas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita sampaikan jelas dan dapat dimengerti, dan semoga Allah berikan kita istiqamah dan juga memberikan taufik hidayah kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.